Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, ya semua ya. Lanjut aja kita untuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang vektor. Udah dibacakan buku-bukunya? Udah ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu proyeksi skalar vektor pada vektor. Di sini yang dibahas, yang akan dicari adalah skalarnya. Yang kedua, proyeksi vektor pada vektor. Di sini adalah vektornya yang ditanya. Yang ketiga adalah panjang proyeksi vektor pada vektor. Ini yang ditanya adalah panjang vektornya. Itu 3 poin. Ya, kemudian akan kita ibaratkan dengan kita gambarkan dalam bentuk gambar itu akan jadi seperti ini. Misalkan ini vektor C. Jadi vektor itu bisa di vektor B ya misalnya. Jadi vektor itu bisa digambarkan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Itu tergantung dengan kesepakatan dengan guru-guru kalian ya. Tapi ini saya misalkan ambil yang ini. Kemudian ada vektor A. Jadi proyeksinya adalah vektor C yang searah dengan vektor B. Ini harus tegak lurus. Syarat dari proyeksi vektor. Proyeksinya adalah vektor C yang searah dengan vektor B atau seperti ini. Seperti itu. Kemudian ada 3 hal yang bisa kita simpulkan, di mana kalau pada vektor itu arah sangat berpengaruh ya. Jadi ada yang pertama itu gambarnya seperti ini. Ini berarti proyeksi vektornya satu arah dengan vektor B. Kemudian yang kedua itu kita misalkan ini B. Kemudian ini vektor A. Maka proyeksinya berbeda dengan yang ini karena harus tegak lurus. Maka proyeksinya akan seperti ini dan arahnya akan mengarah ke sana ya. Jadi ini proyeksinya adalah vektor C yang berlawanan dengan vektor B. Dan ini juga harus tegak lurus ya. Seperti itu. Kemudian poin yang ketiga itu di belakang ya, biar kelihatan. Saya ingat tadi ya. Sambil dicatat ya. Iya dulu. Untuk yang ketiga, poin ketiga itu adalah kita misalkan sini C, kemudian A-nya tegak lurus dengan vektor C. Maka
proyeksinya itu kan harus tegak lurus. Berarti proyeksinya adalah di sini. Ini maaf ya, salah, ini harusnya B. Maka proyeksinya adalah di sini, C. Dimana di sini artinya adalah proyeksinya sama dengan C, vektor C yang bernilai 0. Seperti itu. Dan yang bernilai 0, seperti itu. Jadi ada 3 yang kita simpulkan, yaitu searah dengan vektor B, berlawanan arah, dan bernilai 0. Atau bisa kita simpulkan dengan ini, A dot B sama dengan 0. Seperti ini. Lanjut. Ya. Kita masuk ke rumus ya. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Kita misalkan P sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu adalah proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Itu kita misalkan Q sama dengan vektor A dikali dot vektor B per panjang vektor B ini dikalikan vektor B. Ini untuk rumus yang kedua. Kita kodratkan ya, ini ada ketinggalan. Dan untuk rumus yang ketiga. Untuk rumus yang ketiga, panjang ortogonal vektor A pada vektor B. Ini rumusnya kita misalkan seperti ini. Jadi kalau panjang itu disimbolkan dengan seperti matriks ya. Seperti ini ya disimbolkannya, ada garisnya 2. Itu akan menjadi rumusnya ke rumus yang awal tadi, tapi kita kurungkan, jadikan vektor A dot vektor B per panjang vektor B, tapi kita seperti ini kan. Itu. Betul. Lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Contoh. Yang satu. Misalkan, sambil nanti ya, lihat. Diketahui vektor A sama dengan 8i min 4j plus K, dan vektor B sama dengan I plus 2j plus 3k. Tentukan proyeksi skalar B pada A. Diingat-ingat lagi ya rumusnya. Kalau misalnya tadi itu kan rumusnya kan, kalau misalnya proyeksi skalar dari A kepada B, itu kan rumusnya vektor A dot vektor B per B, seperti ini kan. Tapi di sini ada kebalikan. Kebalikannya itu adalah proyeksi skalar dari B pada A. Maka rumusnya akan berubah menjadi B kali A per A. Seperti ini. Ini bisa B atau B kali B dot A sama dengan A dot B ya. Jadi akan jadi seperti ini. Karena rumusnya tadi kita jadinya kan P sama dengan A dot B per panjang A. Maka di seperti ini. 8i min 4j plus H dikali I plus 2j plus 3k per rumus dari panjang vektor itu sama dengan 8 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat.
Jadi koefisien setiap ininya ya. Ini 1. Ini minnya jangan terlupakan. Seperti ini. Maka hasilnya adalah 64 ditambah 16 tambah 1 akar 81 sama dengan 9. Maka di sini 9. Jadi hasilnya adalah ini kita kalikan koefisien depannya. Ini kali ini, ya kan ini? Tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Hasilnya 8 kali 1 itu 8. I tambah 4 kali 2 min 8. C ditambah 1 kali 3 3 K per 9. Jadi kita sempurnakan jawabannya. Atau mungkin kalau di jawaban lain tuh ada macam-macam ya, tergantung dari bentuk jawabannya di pilihan ganda atau dari yang kalian mau. Ini kita sederhanakan jadi 1/3. Seperti ini. Ini jawabannya. Kemudian kita masuk ke hubungan dari, nanti dulu ibu kasih tugas dulu ya, kalian coba dikerjakan setelah ini dulu. Nanti di akhir kalian bisa tanya ke ibu apa yang menurut kalian susah. Ibu kasih soal, misalkan diketahui faktor A 3I min 2C plus 4H dan B 2I min J plus K. Tentukan persamaan vektor proyeksi A pada B. Yang teliti ya, di sini yang ditanya adalah proyeksi vektor persamaan vektor proyeksi A pada B, bukan skalar ortogonal A pada B. Yang kedua, diketahui vektor A sama dengan 2I plus 3J min K dan B, vektor B XI plus 2J plus vektor K. Jika proyeksi skalar vektor A pada B sama dengan 3, sama ya, dicobakan aja dulu. Maka tentukanlah nilai X. Coba dikerjakan nanti di akhir, kita tanya ya ibu. Jadi saya untuknya kita cepat karena waktu. Kemudian kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang hubungan matriks dengan vektor. Jadi kita juga bisa mengerjakan soal vektor dengan cara matriks. Caranya yaitu jika diketahui A x1, y1 dan B x2, y2, maka vektor AB adalah x2 min x1, y2 min y1, dan
panjang AB, vektor A, panjang vektor AB adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Kita ambil contoh. Contoh, misalkan diketahui vektor A adalah 2i plus 2j min k, vektor B i plus j plus k, vektor C 3i plus j min 2k. Tentukan hasil kali vektor triple A kali B dengan C. Jawab. Jadi yang pertama, Ibu kasih tahu langkah-langkahnya deh. Nanti kalian coba mengerjakannya. Nanti diselesaikan. Yang pertama itu kita cari vektor A. Seperti matriks ya yang udah dipelajarin itu di matematika wajib. Itu di sini kita kalikan A dengan B dulu, kemudian baru dikalikan dengan C. Yang pertama itu kita kalikan A dengan B. Maka bentuk dari matriksnya adalah I, J, K. Kita ambil angka-angka yang di depan atau koefisiennya. Ini nanti di perkuliahan juga bakal dibahas ya kalau kalian akan mengambil jurusan matematika tentu aja. Kemudian, nah ini matriksnya. Jadi langkahnya itu kalian mencari determinannya dulu. Kemudian kalau udah ketemu, itu nanti akan ketemu misalnya di sini anggap saja misalnya di sini ketemunya 2i ditambah 2j misalnya ya. Ini kalian harus hitung dulu nanti. Kemudian penyelesaian selanjutnya adalah kita cari dari vektor A kali B dikali vektor C. Ini nanti, ini kan ketemu 2i sama 2j. Berarti kan nilai K-nya itu kan 0. Nanti kita bikin lagi matriksnya I, J, K. Kemudian di sini 2, 2, 0. Kemudian matriks C-nya adalah 3, 1, min 2. 3, 1, min 2. Berarti nanti dicari determinannya, kemudian ketemu hasil vektornya, misalnya 2i, 3j, 4k, maka hasilnya adalah ini. Coba dikerjakan ya, Ibu mau lihat hasilnya, sama mungkin Ibu kasih tambahan satu lagi. Dan vektor A dikali vektor B kali C. Karena kemarin di karena yang di materi sebelumnya matriksnya di matematika wajib itu kan ada perbedaan ya, ini kali ini dengan ini kali ini. Coba dikerjakan ya tugas untuk hari ini. Nah paling itu aja, udah Ibu kasih soal 3. Karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya. Terus selamat mengerjakan. Terima kasih. Dadah. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.